Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Kembali lagi di channel YouTube Mantri Luka ya. Dan di kesempatan hari ini langsung saja kita akan membahas kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Dan di hari ini saya tadi ngecek ya, ada yang berkomentar di salah satu video saya yaitu mengenai pembahasan diabetes. Dan langsung saja saya akan membacakan pertanyaannya, yaitu tentang diabetes ya. Memang ini diabetes ini selalu menjadi pembahasan yang menarik ya, karena angka kejadiannya yang juga sangat tinggi dan perlu untuk kita bahas dan sampaikan informasinya kepada para masyarakat semuanya. Oke, ini dia pertanyaannya. Nenekku kakinya luka karena diabetes. Kalau berubah hitam, apakah luka itu akan sembuh dan kering? Oke, di video saya yang membahas mengenai diabetes, yaitu penyebab luka diabetes menghitam. Ya, itu sudah saya jelaskan kenapa sih kok luka diabetes itu menghitam. Ya, ada beberapa faktor. Silakan nanti tonton videonya. Dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah luka itu akan sembuh dan kering? Oke. Jadi, yang ingin saya sampaikan dan perlu saya jelaskan adalah saat terjadi kehitaman pada luka diabetes itu menandakan adanya jaringan mati ataupun nekrotik yang disebabkan oleh sumbatnya pembuluh darah ya, ataupun disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah. Ya, itu dia. Memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sih kehitamannya. Ya, ada kehitaman nekrotik yang ada di tengah jaringan. Ya, contoh dia kehitamannya berada di punggung kaki atau berada di ujung-ujung jari kaki. Nah, dua hal itu memang nantinya untuk penanganannya akan berbeda. Oke, saya jelaskan satu persatu. Kalau kehitamannya terjadi di punggung kaki ya, di sebelah sini ya, ataupun di telapak kaki. Nah, itu biasanya kita lihat dulu ya, apakah kehitamannya itu semakin melebar atau dia stop di daerah situ saja ya. Nah, untuk menghilangkannya memang dibutuhkan perawat-perawat yang berpengalaman. Saran saya memang jangan sampai dirawat sendiri. Jadi nanti untuk jaringan hitamnya ini dilunakkan ya, dilunakkan. Setelah dilunakkan nanti kita buang menggunakan gunting dan pinset ya, atau dalam istilahnya adalah debridement. Oke. Nah, selanjutnya kalau dia kehitamannya berada di ujung-ujung jari kaki, nah ini PR-nya lebih berat ya. Karena kenapa? Karena saat terjadi kehitaman pada ujung saraf perifer ataupun pada ujung-ujung jaringan, itu biasanya kita harus mengambilnya. Ataupun dalam kata lain adalah harus memotong jarinya. Agar apa? Agar nantinya kehitaman tersebut tidak menyebar ya, tidak menyebar ke daerah-daerah yang lainnya ya, gitu. Untung kalau kehitamannya hanya berada di situ-situ saja gitu, pada area situ saja gitu. Nah, itu syukur ya. Akhirnya kita bisa menyelamatkan daerah yang lain. Mungkin nanti kehitamannya pada daerah jempol. Nah, itu mungkin yang akan diambil adalah daerah jempolnya saja. Semoga tidak sampai ke bagian-bagian yang lain. Oke, ya. Apakah bisa sembuh dan kering? Bisa ya, bisa. Ada beberapa kasus yang memang saat dia terjadi kehitaman pada jempol ya, dia sembuh ya, hanya saja mungkin nantinya akan kehilangan salah satu anggota jarinya ya. Itu lebih baik daripada nantinya kehilangan jaringan seluruh kaki ya, hilang anggota bagian tubuh ya, bagian kaki. Itu adalah hal yang sangat-sangat kita hindari. Oke, nah kalau penasaran bagaimana cara perawatannya, nanti akan saya jelaskan ya step by step perawatan diabetes ya, karena memang hampir semua step by step perawatan itu sama, hanya saja nanti
tergantung dari bagaimana kasusnya ya. Itu penjelasan saya mengenai apakah luka diabetes menghitam itu bisa sembuh dan bisa kering, bisa ya. Kalau perawatannya maksimal, kalau gula darahnya bisa dikontrol dengan baik, infeksinya dikontrol dengan baik, nutrisi dikontrol dengan baik, dan juga obat ataupun antibiotik yang diminum juga baik. Oke, ingat ini merupakan sangat kompleks ya kalau kita membahas tentang diabetes. Jadi jangan sampai hanya dirawat lukanya saja tapi gulanya tidak dikontrol ya. Hanya mengontrol gula saja tapi lukanya dibiarkan begitu saja. Jangan sampai ya. Semuanya harus menjadi perhatian dan dimanajemen dengan baik agar apa? Agar nantinya gula darah terkontrol, nutrisi terpenuhi, infeksi teratasi, luka segera sembuh ya. Saya doakan semoga dengan ini ya pasiennya diberikan kesembuhan dan juga segera mendapatkan solusi terbaik untuk lukanya. Itu saja yang ingin saya sampaikan ya, semoga dapat membantu dan juga dapat bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Dan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan kembali, silakan mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ya di kolom komentar ataupun langsung menghubungi nomor WhatsApp saya ya. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga nantinya channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang lebih up to date lagi, yang lebih baik lagi dan juga lebih informatif lagi. Oke, saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.